Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 2 HAKM akan membahas materi dari mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Langsung saja, next. Di, di sini kami ada 5 anggota. Yang pertama saya, Luh Mongalinang Maharani, ada teman saya Cynthia Naila Ardianti, ada Marwah Sintano Fitri, ada Mira Brilian Rahmawati, dan ada Muhammad Ari Setia Putra Nugraha. Next. Pertama kita masuk di materi konsep dasar sistem informasi akuntansi ya. Next. Apa sih itu sistem? Sistem itu merupakan suatu mekanisme yang mencatat, mengorganisir, dan mengolah data akuntansi agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dan dari berbagai bidang yang berbeda-beda, istilah sistem ini digunakan secara bervariasi, tapi sistem pada bidang tersebut mempunyai beberapa persyaratan umum, yaitu sistem itu harus mempunyai elemen lingkungan, lalu ada interaksi antar elemen, interaksi antar elemen dengan lingkungannya, dan sistem itu harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. Eh, Jika kita akan merancang suatu sistem, otomatis di situ adalah sistem komputer. Nah, karena kita bekerja itu menggunakan komputer, dan jadi sistem elemen ini dapat disebut dengan seperangkat elemen yang digabungkan lain dengan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Next. Dan dari elemen tersebut mempunyai kumpulan tersendiri, yaitu ada manusia, ada mesin. Mesin itu merupakan alat yang digunakan untuk mengolah sistem. Dan ada prosedur. Prosedur itu merupakan aturan. Lalu ada dokumen, ada data, dan elemen lain yang terorganisir dari elemen tersebut. Next. Nah, komponen sistem mempunyai sifat-sifat tertentu. Eh, ada dua, yaitu elemen yang lebih kecil sama elemen yang lebih besar. Dan di elemen yang lebih kecil itu disebut dengan subsistem. Jadi misalkan sistem komputer ini terdiri dari subsistem perangkat keras dan perangkat lunak manusia. Nah, subsistem ini disebut dengan software atau hardware. Lalu yang kedua ada elemen yang lebih besar, dan di elemen yang lebih besar ini disebut suprasistem. Jadi misal bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki subsistem dan memori, maka suprasistem perangkat keras adalah sistem komputer itu sendiri. Nah, secara umum, eh, langsung lanjut kita mempunyai eh, informasi. Next. Apa sih itu informasi? Informasi itu merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan fungsi-fungsi informasi tersendiri itu ada untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai, lalu untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan masyarakat, dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Dan informasi yang berkualitas itu harus tepat pada waktunya, lalu harus relevan, dan harus memiliki persyaratan umum. Kayak gitu. Next. Terus kita lanjut ke data. Apa sih data itu? Data itu merupakan bentuk yang masih mentah, jadi belum dapat bercerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Dan data ini diolah melalui suatu metode untuk menghasilkan informasi. Dan data itu dapat dibentuk simbol, data itu dapat berbentuk simbol-simbol semacam huruf, angka, untuk suara, gambar, sinyal, dan lain-lainnya. Next. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem informasi. Eh, di sini, apa sih sistem informasi akuntansi itu? Jadi, sistem informasi akuntansi itu merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data keuangan, serta
informasi lainnya yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perubahan atau perusahaan. Dan di sini ada fungsi dasar sistem informasi akuntansi, yaitu mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efektif, lalu menangkap data transaksi pada dokumen sumber, lalu mencatat data-data ke dalam jurnal dan memposting jurnal ke dalam buku besar. Di mana secara kronologis transaksinya itu urut dari jam ke jam, dari hari ke hari, sehingga bisa kelihatan transaksi di suatu perusahaan. Lalu menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen dan menyediakan pengendalian internal yang memadai. Next. Next. Nah, di sini ada subsistem dasar dalam sistem informasi akuntansi. Ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus penggajian, siklus produksi, dan siklus keuangan. Saya akan menjelaskan dari yang siklus pendapatan dulu. Di sini siklus pendapatan itu mencakup kegiatan penjualan dan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Kalau siklus pengeluaran, di sini itu mencakup kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Lalu ada siklus penggajian, di mana siklus penggajian ini merupakan sumber daya manusia yang mencakup kegiatan mengontrak dan memanggil pegawai tersebut. Lalu ada siklus produksi. Siklus produksi itu mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Lalu yang terakhir ada siklus keuangan. Siklus keuangan ini kita itu mendapatkan dana dari investor dan kreditor untuk membayar mereka kembali. Karena nanti kan kita kan akan membayar mereka kembali dan akan mengembalikan uang mereka yang sudah mereka tanam di dalam perusahaan kita. Next. Lalu yang terakhir, di sini ada siklus pemrosesan data. Gimana sih pemrosesan data itu? Yang pertama, kita itu memasukkan data. Lalu kita menyimpan dalam storage atau hard disk. Kalau filenya besar, kita bisa menggunakan data center. Lalu yang ketiga ada proses. Proses ini data yang masuk diproses sehingga menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada hasil atau output. Dan hasil ini menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan pemicu input data adalah beberapa pelaksanaan aktivitas bisnis yang menjadi perhatian tiap kegiatan tersebut. Next. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Monda, saya mau tanya dong mengenai eh, permasalahan pengukuran kualitas informasi. Bagaimana sih cara mengukur kualitas informasi selain dari aspek ketepatan waktu, dan relevansi? Mohon dijawab. Eh, jadi eh, kualitas informasi dalam sistem informasi akuntansi ini sangat penting ya, karena dia itu bisa mengaruhi pengambilan keputusan dalam bisnis. Dan informasi yang baik itu harus lengkap. Lengkap itu maksudnya tidak ada yang kurang. Dan jelas, jelas itu maksudnya mudah dipahami dan relevan sesuai kebutuhan. Selain itu, informasi itu harus akurat. Akurat itu maksudnya tidak ada kesalahan dan berasal dari sumber yang terpercaya. Jadi agar bisa diverifikasi atau dicek kebenarannya, informasi itu juga harus konsisten karena tidak berubah-ubah tanpa alasan yang jelas kayak gitu dan sesuai dengan konteks penggunaannya. eh, jadi informasi itu harus bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan aman dari penyalahgunaan atau akses yang tidak sah. Jadi jika semuanya ini sudah terpenuhi, maka sistem informasi akuntansi ini bisa berjalan dengan baik dan bisa membantu perusahaan dalam mengelola keuangan yang lebih efektif. Seperti itu, apa ada pertanyaan lagi atau kurang jelas? Untuk pertanyaan tadi sudah jelas. Baik, terima kasih.
Baik, yang selanjutnya saya Mira Berlian Rahmawati menjelaskan tentang fungsi bisnis yang umum. Dalam siklus pendapatan, pesanan penjualan berfungsi untuk menerima pesanan pelanggan, tanda pengiriman berfungsi untuk mengirim pesanan, daftar pembayaran berfungsi menerima uang tunai, slip penyimpanan berfungsi untuk menyimpan tanda terima tunai, dan memo kredit berfungsi untuk menyesuaikan akun pelanggan. Next. Dalam siklus pengeluaran, daftar permintaan barang berfungsi permintaan atas barang. Pesanan pembelian berfungsi untuk pesanan atas barang. Laporan penerimaan berfungsi untuk penerimaan atas barang dan juga cek berfungsi pembayaran atas barang. Yang selanjutnya ada next. Siklus sumber daya manusia. Dalam siklus sumber daya manusia terdapat formulir pajak atau Form B4 berfungsi untuk kumpulan data iuran pegawai dan juga kartu jam kerja yang berfungsi untuk mencatat jam kerja pegawai dan juga catatan waktu kerja, yaitu berfungsi untuk mencatat waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan tertentu. Next. Di sini juga ada buku besar dan sistem pelaporan, yaitu terdiri dari voucher jurnal yang berfungsi untuk mencatat posting ke buku besar. Dan selanjutnya, next, ada siklus pemrosesan data. Dalam siklus pemrosesan data ini ada dua, yaitu pemrosesan data dan penyimpanan data. Dalam pemrosesan data, proses batch adalah proses pembaruan secara periodik atas data yang disimpan tentang sumber daya dan pelaku yang terlibat. Proses online atau real time adalah proses pembaruan yang dilakukan secara langsung setelah terjadinya transaksi. Nah, yang selanjutnya ada penyimpanan data. Entitas adalah suatu yang disimpan informasinya. Setiap entitas itu memiliki atribut atau karakteristik khusus yang harus disimpan. Next. Yang selanjutnya ada pencatatan data transaksi dalam jurnal. Setelah data transaksi itu ditangkap dalam dokumen sumber, langkah selanjutnya adalah mencatat data tersebut ke dalam jurnal. Yang kedua, ayat jurnal dibuat untuk tiap-tiap transaksi yang menunjukkan rekening dan jumlah debit dan kredit. Pencatatan dalam jurnal umum dilakukan apabila transaksi jarang terjadi atau tidak rutin. Proses pencatatan ke jurnal khusus dilakukan apabila jumlah transaksi besar atau terjadinya transaksi berulang-ulang. Em, dalam transaksi paling umum itu terdapat 4 jenis transaksi yang digunakan, yaitu ada penjualan kredit, penerimaan kas, pembelian kredit, dan juga pengeluaran kas. Next. Bab selanjutnya ada dokumentasi sistem informasi akuntansi. Bentuk dokumentasinya yaitu seperti narasi atau uraian tertulis, bagan alir, diagram, dan juga media tertulis lainnya. Next. Apa sih itu diagram arus data? Diagram arus data atau data flow diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan arus data SIA. Nah, selanjutnya, diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram dalam bentuk yang masih sangat umum, belum menggambarkan arus data yang secara detail. Next, ada juga diagram konteks sistem penggajian, sistem pengolahan gaji atau upah, yaitu tentang pembayaran dan laporan pajak kepada government agencies. Yang kedua, slip gaji atau employees. Yang ketiga, cek gaji kepada bank. Yang keempat, laporan gaji kepada manajemen. Next. Yang terakhir ada data dictionary, yaitu deskripsi tentang seluruh elemen data, penyimpanan data, arus kas, dokumen data, termasuk item fisik dalam SIA. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Baik, saya mau tanya Mira.
Ya, dari tadi saya mau tanya, manakah yang lebih unggul antara proses data secara online dengan batch processing dalam sistem akuntansi? Dan tolong beri alasannya. Terima kasih. izin menjawab. Proses data secara online itu lebih unggul karena data langsung diperbarui secara transaksi terjadi. Ini membuat informasi selalu terkini, lebih akurat, dan mempermudah pengambilan keputusan bisnis secara cepat. Contohnya, jika perusahaan ingin langsung melihat laporan keuangan setelah transaksi, sistem online lebih cocok karena datanya real time. Namun, batch processing masih berguna dalam situasi tertentu, em, terutama untuk tugas-tugas yang melibatkan banyak data sekaligus, seperti perhitungan gaji karyawan atau laporan keuangan bulanan. Metode ini lebih hemat sumber daya karena pemrosesannya dilakukan secara berkala, bukan setiap saat. Apakah bisa menjawab? Baik, terima kasih jawabannya. Cukup. Ya. Baik, selanjutnya masuk pada bab yang kelima, yaitu dokumentasi sistem informasi akuntansi. Jadi materi ini masih lanjut dengan materi yang sebelumnya. Lanjut pada apa sih flowchart itu? Flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Flowchart juga digunakan untuk menolong para analis dan programmer untuk memahami alur suatu program. Nah, flowchart itu atau bagan alir digunakan untuk menjelaskan suatu prosedur secara jelas dan ringkas. Lalu di sini juga ada perbedaan antara DVD atau diagram apa data flow diagram dengan flowchart. Jadi perbedaan antara kedua ini yaitu jika di FD menjelaskan mengenai arus data sistem informasi akuntansi, sedangkan flowchart menjelaskan mengenai alur dokumennya. Lanjut, apa sih jenis-jenis flowchart? Ada apa aja? Yaitu yang pertama ada flowchart dokumen. Flowchart dokumen ini digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau alur dari sebuah dokumen. Lalu yang kedua yaitu ada flowchart skematik, digunakan untuk menggambarkan sebuah proses dengan cara terstruktur menggunakan simbol-simbol khusus. Lalu ada flowchart proses, digunakan untuk menggambarkan suatu proses secara berurutan. Dan yang keempat ada flowchart system, digunakan untuk menggambarkan hubungan input, proses, dan output. Dan yang terakhir yaitu flowchart program, digunakan untuk menggambarkan urutan kerja program. Selanjutnya yaitu mengenai simbol flowchart. Di sini ada empat. Yang pertama itu simbol input atau output. Yang kedua ada simbol proses. Dan yang ketiga ada simbol penyimpanan. Dan yang terakhir ada simbol arus dokumen dan simbol lain-lain. Untuk contohnya akan saya jelaskan berikut ini. Nah, di sini tuh ada simbol input atau output simbol. Yang pertama ada sebuah dokumen. Dan yang kedua itu dokumen yang dirangkap. Biasanya ada 5 maupun 2 atau 3. Dan yang ketiga ada output elektronik atau biasa disebut dengan display. Menginformasikan sebuah perangkat input elektronik seperti terminal, monitor, maupun layar. Dan yang keempat yaitu ada entry data elektronik. Sebuah perangkat entry data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, maupun telepon. Dan yang kelima ada perangkat input dan output data elektronik. Simbol entry dan output data elektronik digunakan untuk menunjukkan perangkat yang digunakan untuk keduanya. Nah, selanjutnya ada simbol proses. Di sini ada simbol persegi panjang, merupakan simbol yang mengartikan sebagai pemrosesan yang dilakukan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan data atau informasi. Dan selanjutnya ada simbol operasi manusia, operasi manual digunakan untuk operasi yang dilakukan secara manual. Selanjutnya ada simbol storage atau simbol penyimpanan. Di sini diartikan sebagai data disimpan secara elektronik pada database. Lalu ada simbol pita magnetik yang diartikan sebagai cadangan penyimpanan data. Lalu ada simbol berkas dokumen. Simbol ini
digunakan untuk menunjukkan urutan penyusunan berkas seperti N atau number, dan A atau abjad, dan D sama dengan tanggal atau date. Lalu ada simbol jurnal atau buku besar yang memiliki arti sebagai proses jurnal dan buku besar. Lalu ada flow and miscellaneous simbol atau arus dan simbol-simbol yang lain. Merupakan yang pertama itu adalah simbol arah pemrosesan, dan yang kedua ada tautan komunikasi, digunakan untuk transmisi data dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jalur komunikasi. Lalu ada simbol konektor dalam halaman, digunakan untuk menghubungkan aliran pemrosesan pada halaman yang sama. Lalu ada konektor luar halaman, menghubungkan aliran pemrosesan pada halaman yang berbeda. Dan terminal ini digunakan untuk memulai sebuah proses, dan juga biasanya juga digunakan untuk mengakhiri sebuah proses. Lalu ada di simbol keputusan, digunakan untuk mengambil langkah pengambilan keputusan, biasanya ada pilihan yes or no. Lalu ada simbol anotasi atau bisa dibilang sebagai catatan. Lanjut pada flowchart dokumen. Flowchart dokumen itu merupakan gambaran arus dokumen dan informasi dalam organisasi sesuai dengan area tanggung jawab suatu transaksi. Flowchart ini menunjukkan arus data dari awal sampai akhir, dalam artian dari mana dokumen itu didistribusikan, kemana saja dokumen itu didistribusikan, dan juga bagaimana dokumen itu digunakan. Di sini ada contoh flowchart dokumen yang digunakan untuk proses pendaftaran keanggotaan ke perpustakaan. Di sini ada dokumen formulir dari anggota, lalu diproses secara manual, diisi, dan formulir tersebut diberikan kepada bagian administrasi, dan bagian administrasi nanti akan memproses secara komputerisasi dan menghasilkan dua dokumen, yaitu formulir dan kartu anggota. Dan formulir ini nantinya juga akan disimpan oleh bagian administrasi, dan kartu anggota akan diberikan kepada kepala perpustakaan. Dan dokumen kartu anggota ini nantinya akan diproses juga dengan kepala perpustakaan secara manual. Dan setelah itu, kartu anggota tersebut didistribusikan ke administrasi dan nantinya akan berakhir di anggota. Selanjutnya mengenai flowchart system. Apa itu flowchart system? Flowchart system merupakan diagram yang menggambarkan alur kerja atau proses dalam sebuah sistem, khususnya sistem informasi atau sistem komputerisasi. Flowchart ini terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data tersebut. Jadi, flowchart sistem hanya menggambarkan prosedur-prosedur yang ada pada alur sistem yang akan dibangun, tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah. Lalu, apa sih fungsi flowchart system? Di sini saya memasukkan ada tiga ya fungsinya. Yang pertama ada memberikan gambaran jelas tentang cara kerja sistem secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu memudahkan perencanaan pengembangan sistem baru. Dan yang ketiga yaitu menyediakan bahasa virtual yang mudah dipahami oleh berbagai pihak. Lalu di sini ada contoh flowchart system yang diawali dengan terminal, yaitu yang start. Lalu ada input, membaca pendapatan, dan juga mengolah biaya. Lalu di sini ada simbol keputusan, apakah pendapatan lebih besar daripada biaya? Jika iya, dihitung keuntungan dari pendapatan dikurangi dengan biaya dan dicetak keuntungannya. Jika tidak, juga dihitung kerugiannya, yaitu biaya dikurangi pendapatan, dan juga dicetak kerugiannya. Setelah itu terminal N. Apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Ari. Ya. Eh,
Jadi hubungannya antara DVD sama flowchart dalam pengembangan sistem itu apa ya? Kalau boleh tahu, demonstrasi. Oke. Eh, izin menjawab. Jadi eh, persamaan DVD dan hubungan dari DVD dan flowchart itu yaitu sama-sama kedua dari diagram ini itu memiliki peran yang berbeda, namun terintegrasi untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang sistem yang sedang dikembangkan. Jika di FD atau data flow diagram itu berfokus pada penggambaran aliran data dalam sistem, menunjukkan bagaimana informasi itu mengalir antar proses, entitas eksternal dan penyimpanan data. Sementara itu, flowchart memberikan detail spesifik tentang logika dan urutan langkah-langkah dalam setiap proses yang telah diidentifikasi dalam DFD. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Marwa Sintano Fitri akan menjelaskan materi ketujuh mengenai pengantar pemrosesan transaksi. Next. Jadi, apa itu pemrosesan? Istilah pemrosesan transaksi mewakili berbagai aktivitas yang umumnya dilakukan oleh organisasi untuk mendukung operasionalnya. Next. Di sini terdapat alur transaksi pada perusahaan manufaktur. Dari customer melakukan sales order diberikan kepada customer, dari rekap pesanan akan muncul billing tagihan. Selanjutnya akan melakukan pengiriman barang akan tertuju ke customer dan menghasilkan tagihan. Singkatnya seperti itu. Next. Lalu komponen sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama adalah input atau masukan. Dalam input atau masukan terdapat pesanan konsumen, slip penjualan, faktur, pesanan pembelian, atau ketika barang habis perusahaan akan melakukan pembelian ke supplier. Lalu kartu absen karyawan. Selanjutnya ada pemrosesan. Dalam pemrosesan melibatkan penggunaan jurnal dan register untuk memberikan catatan masukan yang permanen dan kronologis atau berdasarkan jam dan tanggal. Jurnal digunakan untuk mencatat transaksi akuntansi keuangan. Register digunakan untuk mencatat jenis lain data yang tidak terkait secara langsung dengan akuntansi. Jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan berulang. Jurnal atau penjualan, jurnal terdapat penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Selanjutnya ada penyimpanan data pada server. Dalam hal ini terdapat ledger dan berkas penyediaan penyimpanan data baik manual maupun terkomputerisasi. Ledger menyediakan ringkasan dari transaksi akuntansi keuangan perusahaan. Berkas adalah kumpulan terorganisir atas data terdiri atas file transaksi, file master, file referensi, atau label. Yang terakhir ada output atau keluaran, dokumen apapun yang dihasilkan oleh sistem. Contohnya adalah neraca saldo, laporan keuangan, laporan operasional, cek pembayaran. Next. Ada beberapa dokumen sumber yang digunakan dalam jurnal, yakni jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Selanjutnya adalah materi ke-8, yakni keamanan sistem informasi. Next. Sistem keamanan akuntansi adalah subsistem organisasi yang mengendalikan risiko-risiko khusus yang berhubungan dengan sistem informasi berbasis komputer. Next. Sistem keamanan komputer mempunyai unsur-unsur dasar setiap sistem informasi. Yang pertama adalah perangkat keras, database, prosedur, dan laporan. Next. Lalu dari hidup sistem sekuritas informasi atau sistem keamanan komputer dikembangkan dengan menerapkan metode-metode yang telah mapan. Yang pertama adalah analisis sistem. Analisis sistem
kerentanan sistem terutama yang berhubungan dengan hambatan dan kerugian yang mungkin timbul dari perangkat software maupun hardware. Yang kedua adalah perancangan sistem, yakni perancangan pengukuran keamanan dan rencana kontingensi untuk mengatasi kerugian dikarenakan data yang hilang. Yang ketiga adalah implementasi sistem, yakni implementasi ukuran keamanan seperti rancangan dengan bahasa pemrograman. Yang keempat adalah operasi, evaluasi, dan pengendalian sistem, yakni pengendalian sistem operasi dan penilaian efektivitas dan efisiensi perubahan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Next. Sistem keamanan informasi di organisasi. Sistem keamanan informasi harus diatur oleh seorang kepala petugas keamanan atau Chief Security Officer. Untuk menjaga independensinya, CSO harus bertanggung jawab kepada direktur. Laporan CSO harus meliputi semua tahap siklus dari hidup sistem. Next. Selanjutnya ada analisa kerentanan dan ancaman. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif untuk penafsiran resiko, yaitu pendekatan kuantitatif untuk penafsiran resiko adalah setiap kemungkinan kerugian dihitung sesuai hasil biaya kerugian perorangan dikalikan dengan kemungkinan munculnya. Kesulitan dalam analisis ini adalah mengidentifikasi biaya relevan per kerugian dan kemungkinan-kemungkinan yang terkait, lalu kesulitan menafsirkan dari suatu kegagalan yang membutuhkan peramalan masa depan. Lalu ada pendekatan kualitatif untuk penafsiran resiko, yakni dilakukan dengan mengurutkan kerentanan dan ancaman sistem dan menyusun secara subjektif menurut sumbangan mereka terhadap kemungkinan total kerugian perusahaan. Next. Lalu ada macam-macam gangguan. Yang pertama adalah gangguan bisnis, kehilangan perangkat lunak, kehilangan data, kehilangan hardware, kehilangan fasilitas, dan kehilangan layanan dan pegawai. Apakah ada pertanyaan dari kedua bab tersebut? Izin bertanya, bagaimana peran kepala petugas keamanan dalam mengolah siklus hidup sistem keamanan informasi dan mengapa independensinya penting untuk memastikan efektivitas pengendalian resiko di organisasi? Baik. ISO bertanggung jawab merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi sistem keamanan informasi di organisasi termasuk analisis resiko, perancangan sistem, keamanan, dan pemantauan efektivitasnya. Independensi CSO penting agar dia dapat membuat keputusan objektif tanpa terpengaruh eksternal, memastikan pengendalian risiko berjalan efektif, dan kebijakan keamanan diterapkan dengan tepat demi melindungi organisasi dari ancaman dan kerugian dari suatu perusahaan tersebut. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Cynthia Naila Ardianti akan menyampaikan materi tentang bab 9 yaitu aplikasi siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan tunai. Next. Nah, berikut adalah aktivitas manajemen proses bisnis pesanan pelanggan. Yang pertama ada pemeriksaan, sifatnya opsional. Yang kedua, pembuatan kontrak antara perusahaan dengan pelanggan, juga bersifat opsional. Yang ketiga adalah pencatatan pesanan, apa saja yang dipesan oleh pelanggan. Yang keempat, pengiriman. Yang kelima, ada penagihan atau pembayaran. Next. Selanjutnya adalah perencanaan sumber daya perusahaan. Yang pertama adalah Enterprise Resource Planning System atau ERPS merupakan sistem informasi yang mampu menyimpan dan memproses informasi yang sangat banyak yang berhubungan dengan manajemen proses bisnis pesanan pelanggan. Kemudian yang kedua, SAP atau System Application and Product, di mana sistem ini menyimpan dan memproses data yang berhubungan dengan manajemen proses bisnis pesanan pelanggan. Manajemen proses bisnis pelanggan menjadi bagian dari modul SAP Sales and Distribution. Next. Kemudian ada perencanaan sumber daya perusahaan di mana kita akan
membahas tentang file master pelanggan. Yang pertama, dalam file master pelanggan ini ada 4 catatan yang diperlukan, yaitu yang pertama catatan penjualan ke pelanggan, yang kedua catatan pengiriman ke pelanggan, yang ketiga catatan penagihan ke pelanggan atau proses pembayaran dari pelanggan, yang keempat adalah catatan pembayaran dari pelanggan. Ketika suatu catatan master penjualan ke pelanggan baru dibuat, 3 rekaman induk atau file master pelanggan tadi akan secara otomatis dibuat dengan informasi yang sama. Next. Kemudian ini ada data files di mana rekaman induk pelanggan dibuat dengan memasukkan informasi pelanggan ke dalam R3. R3 akan memandu dalam proses memasukkan data. Kemudian setiap layar akan mengumpulkan suatu kategori data. Nah, berikut adalah data files SAP R3. Next. Selanjutnya dalam perencanaan sumber daya perusahaan ini juga ada sistem pelanggan satu kali, di mana R3 ini mempunyai fasilitas pembuatan file dummy untuk pelanggan yang jarang atau hanya satu kali melakukan pembelian. Nah, dalam aplikasi ini layar Create Customer hanya menampilkan informasi antara lain address, sales, shipping, billing, text, and output. Selanjutnya ada Standard Order Processing SAP R3, di mana dalam standar order processing SAP R3 ini menguraikan proses bisnis pesanan pelanggan, di mana pesanan pelanggan diisi inventory barang jadi. Sebelum order penjualan dibuat, file master pelanggan harus sudah tersedia. Next. Selanjutnya adalah bab 10 di mana akan membahas alur pengolahan pesanan pelanggan. Next. Dalam alur pengolahan pesanan pelanggan, pengendalian siklus transaksi didasarkan pada suatu pemisahan fungsi-fungsi di dalam suatu proses bisnis. Nah, fungsi-fungsi yang terkait adalah fungsi pemasukan data order, fungsi kredit, fungsi persediaan barang jadi, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, fungsi piutang dagang, dan fungsi buku besar. Selanjutnya ada fungsi pemasukan data, di mana dokumen order pelanggan ini diinput secara manual pada masukan order, kemudian diproses dalam komputer sehingga kemudian dimasukkan ke dalam master price list dan masuk ke order database. Nah, data yang dimasukkan master price list merupakan data-data yang harga-harga produk yang kita jual. Kemudian order database merupakan eh, berisi informasi tentang pelanggan yang membeli produk kita sehingga akan menghasilkan dokumen order penjualan. Next. Kemudian ada fungsi kredit, di mana ambil order baru akan menghasilkan dokumen berupa order penjualan, kemudian disetujui, kemudian melalui proses persetujuan kredit secara manual, lanjut ke proses komputerisasi, proses kredit, dan dimasukkan ke dalam order database dan file kredit, sehingga menghasilkan dokumen berupa order penjualan disetujui dan dikirimkan untuk proses selanjutnya. Next. Nah, pada persediaan barang jadi, kita harus menyiapkan picking list, kemudian akan menghasilkan dokumen berupa picking list, kemudian lanjut ke pick order, selanjutnya di proses pengiriman, akan dimasukkan ke database pesanan dan database persediaan, sehingga menghasilkan dokumen picking list bersama barang, dilanjut ke proses pengiriman. Next. Next. Kemudian ada fungsi penagihan, di mana dokumen daftar penagihan ini disiapkan untuk eh, diproses untuk menyiapkan faktur, kemudian proses faktur ini menghasilkan faktur yang akan diserahkan ke pelanggan.
dan kemudian dimasukkan ke database pelanggan secara periodik, kemudian menyiapkan journal entry dan menghasilkan dokumen berupa journal voucher dan akan dimasukkan ke dalam buku besar. Next. Nah, pada piutang dagang ini dimulai dari database pelanggan, disiapkan daftar posting, kemudian akan menghasilkan daftar faktur di posting, kemudian akan melalui proses pengecekan posting, kemudian diposting pada faktur, kemudian akan dimasukkan ke dalam buku besar piutang dagang, kemudian akan menghasilkan dokumen berupa total pengendalian dan akan dimasukkan ke buku besar. Next. Nah, dalam buku besar ini, piutang dagang akan menghasilkan dokumen berupa total pengendalian. Dari bagian penagihan akan menghasilkan dokumen berupa voucher jurnal. Nah, kemudian kedua dokumen ini akan dibandingkan postingnya sehingga akan lanjut ke proses buku besar dan dimasukkan ke buku besar. Dari materi 9 dan 10, apakah ada yang ditanyakan? Baik, izin bertanya mengenai bab 9, apa yang dimaksud dengan file dummy? Baik, dari sumber yang saya baca itu, file dummy merupakan file tiruan atau file palsu yang dibuat untuk tujuan pengujian atau simulasi. Nah, file ini biasanya itu tidak berisi data nyata, tetapi memiliki struktur atau format yang sesuai dengan kebutuhan tertentu. Nah, dalam konteks ini, peran file dummy dalam pelanggan satu kali ini juga dapat disebut data sementara karena pelanggan satu kali tidak memiliki master data tetap. File dummy ini digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan saat transaksi berlangsung. Dalam file dummy tetap menjalankan transaksi tanpa perlu membuat master data pelanggan baru setiap kali ada pelanggan baru atau pelanggan yang jarang bertransaksi. Mungkin itu. Apakah ada sanggahan atau pertanyaan lagi? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk diskusi kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk semuanya terima kasih dan Ibu Fatim, Bu Anissa Fatimah dan juga teman-teman sekalian terima kasih.